Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sepertinya ibu benar-benar telah memperkirakan aku akan menemukan tempat ini. Dia bahkan menyiapkan kebun tanaman spiritual seluas ini, pikir Qin San. Dia mengaktifkan pagoda 9 tingkat di pusat energinya, aura pekat yang agung dan mematikan menyeruak keluar dari tubuh Qin San. Ini adalah aura gabungan yang dipancarkan tubuhnya dan pagoda 9 tingkat. Aura milik Qin San kemudian mendesis dan bergabung dengan formasi pembatas yang dibangun untuk melindungi kebun tanaman spiritual itu. Qin San melangkahkan kakinya memasuki formasi. Saat di dalam formasi, Qin San merasakan tubuhnya yang begitu nyaman. Berbagai energi yang terpancar dari tanaman-tanaman spiritual itu menjadi penyebabnya. Qin San mengelilingi kebun itu dengan wajah bahagia. Dia seperti anak kecil yang bermain di taman bunga. Qin San menyapu pandangannya pada semua tanaman spiritual yang ada. Dari pengetahuan yang dia dapatkan dari sisa-sisa ingatan Kaisar Langit, dia bisa memastikan jenis-jenis tanaman spiritual yang ada di kebun itu. Belalai gajah, usianya mungkin sudah ratusan tahun. Ini sayuran domba. Bunga pakis ini. Qin San berjalan dan melihat satu persatu tanaman itu sambil bergumam sendiri. Ini bunga kehidupan, benar-benar keberuntungan. Bahkan dalam ingatan Kaisar Langit, ini jenis bunga yang sangat dicari kultivator tingkat tinggi, gumamnya. Qin San terus berjalan sambil memperhatikan satu persatu jenis tanaman spiritual yang ada di tempat itu. Bunga kianggrek, wah, bunga darah naga, daun kelopak angin. Teratai api, Qin San terus mengoceh sendiri dengan kegirangan. Di sudut kebun tumbuhan spiritual, berdiri pondok yang terbuat dari kayu layaknya rumah-rumah kebun. Qin San berjalan ke tempat itu. Energi yang ada di kebun itu sangat kaya. Hal itu bisa dibuktikan dengan tanaman spiritual yang dia temukan tumbuh subur. Tanaman-tanaman spiritual itu mengonsumsi banyak energi. Tanaman ini tidak akan tumbuh subur seperti ini jika energi di tempat itu terbatas. Dia berencana untuk tinggal lebih lama di tempat ini. Sejak ibunya, dia yakin tidak pernah ada orang lain yang pernah ke tempat ini. Qin San meyakini hal itu, karena tidak menemukan jejak orang lain. Ibu, kamu benar-benar sayang anak, sampai meninggalkan harta sebanyak ini untukku, pikirnya. Qin San bahkan sudah menghitung berapa batu spiritual tingkat rendah yang bisa dia dapatkan jika membawa tanaman-tanaman ini ke lelang yang ada di kota lain. Aku benar-benar akan kaya, nanti saja panennya. Sebaiknya aku berkultivasi di tempat ini, kekuatanku masih sangat lemah untuk mencari ibu dan ayah, gumamnya sambil mengambil posisi duduk bersila. Dia mulai menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Energi yang kaya mulai mengalir masuk ke dantian melalui meridiannya. Di tempat lain, di kediaman keluarga Qin, saat ini Patriark Qin duduk di kursi utama yang ada di aula. Sudah 6 bulan sejak Saner ke Gunung Muji untuk berkultivasi. Apakah belum ada kabar kapan dia akan kembali? Tanya Qin Sun ke Lu Ming yang saat ini sudah diangkat menjadi penatua kehormatan keluarga Qin. Meskipun Lu Ming bukan keturunan keluarga Qin, namun kontribusinya untuk keluarga Qin sangat besar. Saat Patriark Qin memutuskan mengangkatnya sebagai penatua kehormatan keluarga Qin, tidak ada yang keberatan. Tuan Muda mengirimkan pesan melalui batu pengirim pesan bulan lalu jika dia akan kembali setelah 1 bulan lagi. Kemungkinan dia akan kembali dalam beberapa hari ke depan, kata Lu Ming yang saat ini sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 7 awal. Setiap 1 bulan dalam 6 bulan ini Qin San selalu mengirimkan pesan ke Lu Ming. Dia juga sekaligus ingin mengetahui perkembangan di kota Siang. Beberapa kali Qin San juga mengirimkan beberapa sumber daya ke kediaman Qin. Dia meminta Kera Merah membawakan sumber daya itu ke wilayah luar dan diambil langsung oleh Lu Ming. Dengan sumber daya itu,
Keluarga Qin berkembang pesat. Penatua pertama misalnya sudah mencapai alam prajurit surgawi tingkat 8 puncak. Qin Su yang sudah diangkat menjadi penatua kedua sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 8 awal. Qin Shao yang naik menjadi penatua ketiga juga berada di tingkat prajurit surgawi tingkat 8 awal. Sementara Patriark Qin sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 9 puncak. Orang-orang ini sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun terhalang sumber daya yang sedikit. Qin Xiaotian, Qin Ryu, Qin Xiling, Qin Qianfan dan Qin Yu yang setia menemani Qin San di pertarungan Gunung Wuji juga sudah mengalami peningkatan kultivasi yang drastis. Saat ini, keluarga Qin tidak takut dengan keluarga manapun di kota Xiang kecuali orang-orang dari kediaman penguasa kota Xiang. Patriark, ada kabar bahwa orang-orang di cabang keluarga Yun kemarin berkumpul menerima tamu istimewa dari ibu kota kerajaan. Aku curiga mereka datang untuk berurusan dengan tuan muda, kata penatua kedua, Qin Su. Apa kamu tahu, siapa dan tingkat kultivasi orang yang mereka jamu? Kata Patriark Qin dengan kerutan khawatir di dahinya. Dia ingin memastikan orang dari ibu kota kerajaan Ying yang datang ini bukanlah ancaman bagi cucunya. Saat ini dia memperkirakan kemungkinan Qin San sudah mencapai prajurit surgawi tingkat 3. Dia berkaca dari peningkatan orang-orang keluarga Qin lainnya berkat bantuan kiriman sumber daya dari Qin San. Kami sama sekali belum dapat memastikan siapa dan tingkat kultivasi orang itu. Tapi melihat cara orang-orang cabang keluarga Yun memperlakukan mereka, sepertinya orang ini adalah orang penting di ibu kota kerajaan Ying, sambung Qin Su. Lu Ming, jangan beritahu Saner soal ini. Kalau dia mengirim pesan untuk lanjut berkultivasi, biarkan saja. Setidaknya dia akan sulit ditemukan di Gunung Wuji dibanding dia berada di kediaman Qin, kata Patriark Qin. Dia memperkirakan keluarga Yun di ibu kota pasti sudah menerima kabar soal pembantaian yang dilakukan Qin San terhadap anggota keluarga Yun di pertarungan Gunung Wuji. Orang-orang yang datang ini pasti sengaja dikirim untuk berurusan dengan Qin San. Sementara itu, di kediaman cabang keluarga Yun, saat ini duduk di kursi utama pria dengan jubah biru dan pakaian dalam yang terbuat dari sutera yang juga berwarna biru. Di kursi yang lebih rendah ditempati pemimpin cabang keluarga Yun, Yun Hang. Seorang pemuda dengan wajah sombong dan dingin, juga duduk di samping kursi utama. Di pinggangnya tergantung token berwarna biru dengan tulisan mencolok, Aula Langit. Dia adalah Zhao Liu, murid luar sekte Aula Langit yang masuk peringkat 5 besar di antara murid luar. Zhao Liu adalah salah satu pengagum dan pengikut Yun Feiwei di sekte Aula Langit. Tingkat kultivasi Zhao Liu memang lebih tinggi dari Yun Feiwei. Namun status Yun Feiwei sebagai murid utama Patriark Sekte Aula Langit membuatnya dihormati dan dikagumi di sekte. Jangankan murid luar, murid dalam juga banyak yang tergila-gila pada Yun Feiwei. Apalagi parasnya memang cantik. Berstatus sebagai murid Sekte Aula Langit membuat Zhao Liu memandang tinggi dirinya di kediaman cabang keluarga Yun. Hanya orang tua yang duduk di kursi utama yang dihormatinya, selebihnya dia menganggap sebagai orang-orang rendahan yang tinggal di kota kecil. Dia bahkan menutup matanya saat pemimpin cabang keluarga Yun dan anggota keluarga Yun yang lain berbicara. Jika tidak menutup mata, dia akan sibuk memakan hidangan buah-buahan spiritual tingkat rendah di depannya. Selain anggota cabang keluarga Yun, di aula itu juga duduk patriark keluarga Wang. Mereka semua nampak sangat segan pada orang tua yang duduk di kursi utama. Orang tua itu adalah salah satu pemimpin pasukan di kerajaan Ying. Namanya Ma Deng. Jika berada di ibu kota, statusnya memang hanya pemimpin pasukan kecil. Namun di kota Xiang, status itu sudah dianggap sangat tinggi. Apalagi, tingkat kultivasi orang tua ini sudah berada di alam elemen tingkat 1 awal. Tuan Ma, kami sudah mendapat kabar keberadaan anak itu. Saat ini, dia tidak berada di kediaman keluarga Qin. Menurut informan kita, malam pembantaian keluarga Kwon, beberapa orang melihat Qin San menaiki tunggangan spiritualnya menuju hutan Gunung Wuji. Hingga saat ini belum ada lagi yang melihatnya keluar dari hutan Gunung Wuji.
Beberapa pemburu yang sering masuk ke hutan Gunung Wuji juga tidak pernah menemukannya, jelas pemimpin cabang keluarga Yun. Sepertinya anak itu sengaja bersembunyi di Gunung Wuji. Sambung Patriark Wang. Sampaikan pesanku ke keluarga Qin, suruh mereka menyerahkan anak itu dalam 2 hari ini. Jika tidak aku akan datang ke kediaman Qin, kata Ma Deng memberikan perintah layaknya tuan ke bawahannya. Baik Tuan Ma, cepat sampaikan pesan Tuan Ma ke keluarga Qin, perintah Yun Lang ke salah satu anggota keluarga Yun. Anggota keluarga Yun itu segera berdiri dan menuju kediaman keluarga Qin. Di kediaman Qin, saat ini orang dari cabang keluarga Yun sedang berdiri dengan angkuhnya di depan penatua kedua keluarga Qin, Qin Su. Aku membawa pesan dari Tuan Ma, salah satu petinggi dari kerajaan Ying yang saat ini berada di kediaman cabang keluarga Yun. Tuan Ma memerintahkan Patriark Qin untuk membawa dan menyerahkan Qin San ke kediaman cabang keluarga Yun. Dalam 2 hari ke depan, jika tidak, Tuan Ma akan datang sendiri ke sini, kata utusan itu kemudian berbalik pergi sambil tertawa puas. Mendengarkan perkataan utusan cabang keluarga Yun itu, Qin Su menggeretakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Lancang, apa mereka pikir keluarga Qin mudah ditindas? Pekiknya dengan marah kemudian melangkah ke area belakang kediaman Qin. Di area terlarang kediaman Qin, Patriark Qin sedang duduk dengan wajah marah. Di depannya juga ada Lu Ming, Qin Su dan Qin Sao. Mereka, keluarga Yun ini terlalu menindas orang. Sampai harus mengutus orang dari kerajaan Ying untuk berurusan dengan Saner, kata Patriark Qin. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerahkan Tuan Muda Qin. Jangan biarkan Tuan Muda tahu hal ini. Aku ingin lihat apa yang akan mereka lakukan, sambung Qin Sao dengan wajah menahan amarah. Mereka akhirnya sepakat untuk tidak mengirimkan pesan ke Qin San. Mereka tahu, dengan sikap dan pendirian Qin San, dia pasti akan segera kembali jika mengetahui kondisi keluarga Qin. Di tempat lain, di dasar jurang di wilayah tengah hutan Gunung Wuji, sosok pemuda sedang duduk dalam posisi bersila. Matanya terpejam, butiran keringat mengalir di keningnya. Dia adalah Qin San. Hancurkan, gumamnya dalam hati. Duar, duar. Ledakan yang teredam terdengar di pusat energinya. Pil energi emas yang tergantung di atas pagoda 9 tingkat di pusat energinya terpecah menyemburkan energi ki berwarna emas yang pekat. Hanya berselang beberapa menit, energi itu kemudian kembali menggumpal dan membentuk pil energi baru dengan diameter yang lebih besar. Pusat energi Qin San seperti dunia lain. Pagoda yang terbentuk samar berdiri dengan kokoh. Pil energi dengan ukuran sebesar kelereng seperti titik kecil yang menggantung di atas pagoda. Sementara sekeliling pagoda, energi dengan berbagai warna mengalir masuk dari meridian. Energi-energi itu kemudian dimurnikan lagi dan diserap pil energi. Sisanya akan mengendap dan mengembang di pusat energi. Energi-energi itu seperti lautan tak terbatas. Sementara pagoda 9 tingkat seperti kapal karang. Akhirnya, aku menerobos lagi. Prajurit surgawi tingkat 6 awal, gumamnya. Qin San masih menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Setelah sejam pasca terobosan alam kultivasinya, Qin San akhirnya membuka matanya. Selama 6 bulan ini dia hanya berkultivasi untuk meningkatkan basis kultivasinya, kekuatan jiwa dan melatih kekuatan tubuhnya. Basis kultivasinya saat ini berada di alam prajurit surgawi tingkat 6 awal. Kekuatan jiwanya di alam prajurit surgawi tingkat 4 puncak. Sementara kekuatan tubuhnya sudah berada di tingkat tubuh raja. Di dunia bawah akan sulit menemukan kultivator yang mampu mengembangkan 3 potensinya sekaligus. Kebanyakan mereka memiliki potensi di peningkatan alam kultivasi namun lemah di kekuatan jiwa dan tubuh ataupun sebaliknya. Dari awal memasuki dasar jurang ini, Qin San berhasil meningkatkan 4 tingkat alam kultivasinya dan 3 tingkat kekuatan jiwanya. Selain meningkatkan alam kultivasi, kekuatan jiwa dan tubuh, Qin San juga sudah berhasil melatih teknik surga pedang pembelah langit. Bermodalkan pedang spiritual tingkat hitam bintang 3 yang dia peroleh dari Hanglong di pertarungan Gunung Wuji,
Qin San berhasil melatih gerakan pertama dari 3 gerakan teknik ini. Sudah saatnya kembali. Aku merasakan firasat buruk. Apakah ada yang terjadi dengan keluarga Qin? Gumamnya. Qin San berdiri dari pondok kayu di sudut kebun tanaman spiritual. Dia berjalan memilih tanaman-tanaman spiritual yang sudah siap dipanen. Qin San hanya mengambil tanaman spiritual yang usianya di atas 100 tahun. Qin San tidak khawatir menyisakan tanaman yang usianya masih muda. Ke depan, dia masih bisa datang untuk memanennya jika dibutuhkan. Qin San memasukkan tanaman-tanaman spiritual yang berusia di atas 100 tahun ke dalam cincin ruangnya. Qin San bahkan membuat kebun di dalam cincin ruangnya. Dia memindahkan tanaman itu bersama dengan media tanahnya. Tanaman-tanaman ini tidak akan langsung dia gunakan, sehingga dia memutuskan memindahkannya dalam keadaan masih tumbuh. Qin San kemudian menyalurkan energi ke dalam cincin ruangnya untuk memberikan makanan pada tanaman-tanaman spiritual itu. Setelah selesai mengambil tanaman spiritual yang dia butuhkan, Qin San berjalan meninggalkan kebun itu. Saat keluar, Qin San memperkuat formasi yang ada di kebun itu dengan mendirikan 2 susun lagi formasi pembatas. Dari atas pohon sosok berwarna merah melompat turun. Selama 6 bulan ini, kera merah telah banyak membantu Qin San. Dia bersama Qin Ran berburu bersama binatang buas dan binatang spiritual yang lemah. Hasil perburuan mereka yang kemudian diserahkan ke Lu Ming bersama beberapa sumber daya yang Qin San temukan di kebun tanaman spiritual dan cincin ruang. Ayo kita naik, kamu juga sudah waktunya untuk tinggal di kediaman Qin, kata Qin San ke kera merah. Tingkatan kera merah juga naik semenjak menemani Qin San di dasar jurang ini. Dia kini berada di tingkat awal tahap 9 atau tahap akhir. Kera merah terlihat lebih menakutkan saat ini. Bulunya yang berwarna merah juga semakin mengkilap. Dasar jurang ini sepertinya akan jadi rebutan binatang spiritual untuk dijadikan tempat tinggal seandainya tidak dilindungi oleh formasi pembatas yang dibangun Ibu Qin San. Qin San mulai berjalan meninggalkan dasar jurang menggunakan jalur yang sebelumnya dia gunakan. Saat ini matahari belum terlalu tinggi. Setelah 5 jam menyusuri jalur mendaki dengan hanya mengandalkan kecepatan prajurit surgawi tingkat 6. Saat ini Qin San akhirnya tiba di batang pohon yang digunakan untuk naik meninggalkan jurang itu. Qin San dan kera merah memanjat batang pohon itu sampai ke atas kemudian melompat ke dataran wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Di atas, Qin Ran sudah menunggu setelah sebelumnya dia dikirimkan transmisi suara oleh Qin San. Dia nampak gelisah berjalan bolak-balik. Saat melihat Qin San dan kera merah, kuda bertanduk satu itu meringkik dengan suara yang keras. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, namun dia bahkan belum bisa mentransmisikan suara dengan bahasa manusia. Qin San yang melihat Qin Ran terlihat panik, menyipitkan matanya. Apa yang terjadi? Kenapa Qin Ran begitu gelisah? Gumamnya. Qin Ran menggelengkan kepalanya meminta Qin San untuk naik ke punggungnya. Melihat reaksi Qin Ran, Qin San tidak menunggu lama, dia langsung melompat dan duduk di punggung kuda bertanduk satu itu. Qin Ran langsung menghentakkan kakinya dan berlari dengan kecepatan tinggi. Melihat tingkah laku Qin Ran yang aneh, Qin San yakin Qin Ran pasti mengetahui sesuatu dan memintanya untuk segera menanganinya. Qin Ran terus melaju dengan kecepatan tertingginya di antara pepohonan besar. Sementara kera merah juga mengejar dengan melompat antara pohon satu ke pohon lainnya. Di alun-alun kota Xiang, tidak jauh dari kediaman penguasa kota Xiang, Xianglu, ribuan orang berkumpul. Di panggung alun-alun nampak sekelompok orang berdiri dengan sombongnya. 2 orang berdiri paling depan. 1 orang nampak sudah berusia tua, seorang lainnya adalah pemuda dengan raut wajah sombong dan galak. Tak jauh dari panggung, 3 kurungan binatang buas dengan ukuran 5 x 5 meter tergantung dengan tali yang diikat di pohon besar. Di dalam kurungan itu, diisi oleh orang-orang dengan kondisi memprihatinkan. Ada yang masih bisa berdiri. Sebagian lagi dalam posisi duduk, namun kebanyakan dalam kondisi terbaring dengan luka di tubuh mereka. Orang-orang ini adalah patriark keluarga Qin dan anggota keluarga Qin lainnya.
Seluruh pria di keluarga Qin ada di dalam kurungan itu, kecuali Qin San dan anak-anak keluarga Qin yang belia. Mereka sudah dikurung selama sehari semalam. Namun tidak ada dari mereka yang memohon pengampunan. Di antara orang-orang ini, kondisi Patriark Qin yang paling memprihatinkan. Wajah tuanya nampak pucat pasi, dengan mata sayu. Sehari sebelumnya, kediaman Qin didatangi orang-orang cabang keluarga Yun dan orang keluarga Wang. Mereka dipimpin oleh orang yang dikirim keluarga Yun di ibu kota kerajaan Ying, Ma Deng dan Zhao Liu. Sesuai dengan pesan Ma Deng, mereka benar-benar menyerang kediaman Qin setelah 2 hari berlalu. Menghadapi kultivator alam elemen tingkat 1 awal serta 3 orang prajurit surgawi tingkat 9 awal, orang-orang keluarga Qin dibuat tak berdaya. Patriark Qin, Lu Ming dan para penatua keluarga Qin dihajar habis-habisan hingga mengalami luka berat. Setelah tidak dapat lagi melakukan perlawanan, mereka diseret ke alun-alun kota dan digantung di kurungan binatang buas yang sudah mereka siapkan. Tidak ada keluarga yang menghalangi apalagi membantu keluarga Qin. Pihak penguasa kota bahkan berdiam diri tanpa reaksi apa-apa. Orang tua keras kepala. Apa kamu masih tidak mau mengirimkan pesan untuk cucu sampahmu itu? Kesabaranku ada batasnya, teriak Zhao Liu dengan mata menyipit ke Patriark Qin. Qin Sun yang mendengar itu hanya menggeretakkan gigi sambil meludah. Kalau kamu berani, kamu bunuh saja aku. Jawab Patriark Qin dengan suara lemah. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Zhao Liu akhirnya terprovokasi dan ingin melangkah ke arah kurungan Qin Sun. Namun langkahnya dihentikan Ma Deng. Jangan terpancing, dia sengaja memprovokasimu. Kalau dia mati, apa sampah Qin San itu akan muncul lagi? Kata Ma Deng mencoba membujuk Zhao Liu. Misi mereka adalah menangkap dan membawa Qin San ke ibu kota kerajaan Ying untuk diserahkan ke keluarga Yun. Zhao Liu tentu tidak ingin gagal. Melalui misi ini dia bisa terus menjilat Yun Feiwei. Benar Tuan Zhao. Sebaiknya kita tunggu saja. Aku yakin, saat Qin San tahu kondisi keluarganya, dia akan datang sendiri menyerahkan nyawanya. Pemimpin cabang keluarga Yun ikut membujuk Zhao Liu. Cih, kamu beruntung. Masih bermanfaat untukku. Tunggu cucu sampahmu itu ada di sini, aku akan membunuhmu di depannya, kata Zhao Liu. Patriark Qin dalam kondisi sangat lemah juga terlihat masih memperlihatkan raut wajah khawatir. Sama dengan penatua dan anggota keluarga Qin lainnya yang dikurung. Mereka tidak mengkhawatirkan diri mereka. Namun mereka khawatir Qin San tahu dan datang ke alun-alun kota. Meskipun mereka mengetahui kekuatan bertarung Qin San sangat kuat, namun mereka ragu Qin San dapat menangani 1 kultivator alam elemen dan 3 prajurit surgawi tingkat 9. Belum lagi belasan prajurit surgawi berbagai tingkatan juga ada di sisi keluarga Yun dan keluarga Wang. Sementara itu dari arah pinggiran hutan Gunung Wuji, sosok kuda bertanduk satu berlari kencang. Hentakan kakinya bahkan menghasilkan kabut debu di setiap tempat yang dilaluinya. Di atas punggungnya, duduk seorang pemuda dengan wajah tampan dan raut wajah datar. Pandangannya terfokus ke depan. Jubah putih yang ia gunakan melambai tertiup angin. Di belakang mereka berdua, sosok besar berwarna merah terus melompat dari pohon ke pohon mengikuti. Orang-orang yang menyaksikan langsung berlari ketakutan. Orang-orang ini tahu betul sosok merah itu. Dia adalah kera merah yang merupakan hewan spiritual yang menjadi mitos di kota Siang. Apa itu kera merah? Kenapa dia keluar dari Gunung Wuji? Apa dia datang untuk membantai di kota? Kamu buta ya? Apa kamu tidak lihat kalau dia mengikuti Tuan Muda Qin? Sepertinya Tuan Muda Qin sudah tahu kondisi keluarga Qin. Mungkin ada anggota keluarga Qin yang mengirimkannya pesan. Tapi sia-sia saja dia kembali. Bahkan aku ragu kera merah bisa membantunya. Kabarnya orang dari ibu kota itu sangat kuat. Orang-orang yang dilewati Qin San terus berdiskusi. Qin San yang memiliki pendengaran yang tajam, akhirnya tahu jika keluarga Qin saat ini sedang dalam masalah. Dia akhirnya menggunakan langkah dewa dan menghilang dari punggung Qin Ran. Dia bergegas setelah mengetahui kebenarannya. Dari jauh Qin San sudah melihat gerbang kediaman keluarga Qin yang hancur.
Dia berjalan masuk dan hanya menemukan beberapa wanita dan anak-anak. Di mana kakekku dan yang lainnya? Tanya Qin San. Seorang wanita paruh baya akhirnya menceritakan semuanya ke Qin San. Mereka semua sebenarnya diminta Patriark Qin untuk tidak mengatakan apa-apa jika Qin San kembali. Mata Qin San berubah warna menjadi merah. Aura dan niat membunuh menyeruak dengan ganasnya dari tubuhnya. Pil energi dan pagoda 9 tingkat ikut merespon kemarahan Qin San dengan getaran dahsyat di pusat energinya. Tuan muda, hentikan. Kamu akan membunuh kami semua. Wanita paruh baya yang hanya berada di alam pengumpulan kita dijatuh terduduk dan muntah darah. Qin San tersadar dan segera meninggalkan kediaman Qin menuju alun-alun kota siang dengan langkah dewa. Dia juga mentransmisikan suara ke Qin Ran dan kera merah untuk menyusulnya. Di alun-alun kota siang, orang yang datang menonton pertunjukan yang mempermalukan keluarga Qin makin lama makin banyak. Saat ini, sudah ada ratusan ribu orang yang berkumpul menyaksikan itu. Sayangnya tidak ada di antara mereka yang berani mengambil tindakan setelah mengetahui identitas Ma Deng dan Zhao Liu. Di dalam kediaman penguasa kota, 2 orang sedang duduk menyaksikan pemandangan di alun-alun kota. Jarak alun-alun dan kediaman penguasa kota memang tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa melihat jelas semua kejadian di alun-alun. Ayah, apa kita benar-benar hanya akan menyaksikan ini tanpa ikut campur? Kata penguasa kota Siang Lu ke orang tua di hadapannya, Siang Mu. Hahaha, kita tidak melanggar perjanjian dengan wanita itu. Bukan keluarga Siang yang melakukannya. Semua orang bisa melihatnya, kata Siang Mu yang nampak bahagia menyaksikan penderitaan Patriark Qin dan yang lainnya. Swoosh, slas. Di alun-alun kota siang, sosok pemuda berjubah putih tiba-tiba muncul dan memenggal orang-orang keluarga Wang dan keluarga Yun. Mereka yang tewas adalah yang ditugaskan menjaga ikatan tungan kurungan Patriark Qin dan lainnya. Orang-orang ini bahkan mati tanpa tahu pelakunya. Sosok pemuda berjubah putih, dengan wajah tampan, mata merah, dan aura agung berdiri di dekat pohon tempat kurungan itu digantung. Aura yang memancar dari tubuhnya bahkan bisa membuat orang bergidik ngeri. Qin San kini berdiri tanpa menyembunyikan niat membunuh sedikit pun. Dia hanya menunggu kera merah dan Qin Ran tiba untuk membantu menjaga kakeknya dan orang keluarga Qin lainnya sebelum menyerang. Qin San bahkan tidak mengatakan satu kata pun. Sorot mata membunuh menyapu orang-orang di atas panggung. Niat membunuh bercampur aura agung dan aura kekerasan terus menyeruak keluar dari tubuhnya. Patriark Qin yang menyaksikan Qin San datang hanya menggeleng. Dia juga tidak mengeluarkan satu kata pun. Dia sangat tahu karakter cucunya. Gerakannya sangat cepat. Tampaknya anak ini tidak bisa diremehkan, kata Ma Deng saat melihat Qin San sudah memenggal beberapa kepala lawannya dengan satu kali gerakan tanpa dia sadari. Pengalaman tempur Ma Deng sebagai pemimpin kelompok prajurit di kerajaan Ying cukup bagus. Hal itu membuatnya memiliki kewaspadaan tinggi pada setiap musuhnya. Kamu sampah itu. Bagus, akhirnya kamu datang. Kalau tidak, seluruh keluargamu itu akan aku penggal, teriak Zhao Liu di atas panggung. Zhao Liu sebenarnya juga mulai dihinggapi rasa takut. Meskipun berjarak 100 meter lebih dari posisi Qin San berdiri, namun niat membunuh dan aura pembunuhan dari tubuh Qin San membuatnya bergidik ngeri. Qin San tidak menjawab, dia hanya diam di tempatnya. Namun wajah dan matanya makin memerah. Amarahnya sudah hampir meledak. Berani sekali orang-orang ini memperlakukan kakek dan keluarganya seperti ini. Ngaum. Tidak berselang lama, suara binatang spiritual terdengar meraung dari jauh. Orang-orang yang menonton di tempat itu langsung berhamburan lari menjauh. 2 sosok besar, yang satu tingginya 3 meter dan satunya lagi tingginya 2 meter berlari ke arah Qin San. Hentakan kaki keduanya bahkan menimbulkan getaran di sekitar. Kera merah dan Qin Ran kini berdiri di samping Qin San. Keduanya juga merasakan amarah yang sama dengan Qin San. Kera merah yang baru meninggalkan Gunung Wuji mendengus melihat orang-orang di tempat itu. Kalian salah mengganggu orang, pikir kera merah.
Dia sangat tahu bagaimana kejamnya Qin San dalam memperlakukan musuh. Tolong turunkan kakekku dan yang lainnya. Tugas kalian, jaga keselamatan mereka. Qin San mentransmisikan suaranya ke kera merah dan Qin Ran. Bunuh. Setelah mentransmisikan suaranya ke kera merah dan Qin Ran, Qin San berteriak dengan suara garang dan menghilang di tempatnya berdiri. Duar. Suara ledakan benturan pukulan terdengar dari area panggung. Huf, hanya prajurit surgawi tingkat 6 berani menyerangku, Zhao Liu berteriak marah. Ledakan tadi adalah suara benturan pukulan antara dirinya dan Qin San. Namun yang tidak disadari Zhao Liu adalah pukulan yang dilemparkan Qin San sama sekali tidak menggunakan banyak energi Qi. Dia hanya melemparkan pukulan untuk menguji kekuatan musuhnya. Berikutnya Qin San berpindah tempat dan berdiri di jarak 20 meter dari panggung. Sementara orang-orang yang berada di atas panggung mulai waspada. Saat serangan pertama tadi, mereka bahkan tidak menyadari. Untungnya Zhao Liu adalah jenius sekte Aula Langit yang telah banyak berlatih sehingga memiliki insting yang tinggi. Bunuh. Qin San kembali bergerak dan menghilang dari pandangan orang-orang di tempat itu. Swoosh, swoosh, duar, duar. Dua ledakan terdengar terjadi berturut-turut. 10 orang anggota cabang keluarga Yun dan keluarga Wang yang berada di atas panggung berubah menjadi kabut darah. Sialan, anak ini memiliki teknik gerakan yang luar biasa. Jangan terpisah, kata Ma Deng. Orang-orang itu langsung saling merapatkan tubuh mereka. Wajah orang-orang ini kini tidak sesombong tadi. Sementara dari jarak 2 meter, Qin San menatap mereka seperti melihat mangsa. Matanya dan wajahnya masih memerah. Dia tidak akan memberikan kematian yang mudah pada orang-orang ini. Mereka telah melewati batas toleransi Qin San dengan perlakuan yang mereka berikan pada keluarga Qin. Di atas panggung kini berkumpul 150-an orang dari anggota keluarga Wang dan cabang keluarga Yun. Tidak ada di antara mereka yang kini memandang remeh Qin San. Qin San kembali menghilang dari tempatnya. Melihat itu, Ma Deng langsung bereaksi dengan menggerakkan tubuhnya ke samping dan mengayunkan tinjunya yang sudah dialiri energi Qi. Duar. Benturan tinju Qin San dan Ma Deng menghasilkan fluktuasi energi. Orang-orang keluarga Yun dan keluarga Wang yang hanya berada di alam pengumpulan Qi dibuat muntah darah. Pertarungan jarak dekat antara Qin San dan Ma Deng terjadi dengan cepat. Mereka yang memiliki alam kultivasi pengumpulan Qi bahkan hanya bisa melihat dua bayangan bergerak terus-menerus. Dua kultivator beda tingkatan itu terus bertukar pukulan. Duar. Sosok berjubah biru terlempar dan menabrak tiang panggung yang mengakibatkan panggung itu roboh. Hanya orang tua lemah sepertimu dan berani datang ke sini mengganggu keluarga Qin. Kamu bosan hidup. Bunuh. Qin San kembali bergerak dari balik kabut debu akibat pertarungan sebelumnya. Qin San tiba-tiba berdiri di samping Ma Deng dan mengayunkan kakinya. Sosok tubuh dengan jubah biru kembali terlempar. Hanya begitu kemampuanmu. Bunuh. Gerakan Qin San sangat cepat. Saat Ma Deng baru akan berdiri dia merasakan adanya bahaya yang datang. Ma Deng menggeretakkan giginya dan membangun pelindung dari energi Qi-nya. Duar. Sayangnya pelindung yang dia ciptakan sama sekali tidak dapat menghalangi tinju Qin San. Dia kembali terlempar puluhan meter. Kondisinya kini terlihat sangat memprihatinkan. Walaupun tidak mengalami luka serius akibat serangan-serangan dari Qin San, tetap saja, Ma Deng terlihat memprihatinkan karena kelihatan babak belur. Mata Ma Deng menyala marah. Sejak kapan dia yang memiliki alam elemen tingkat 1 awal dipermalukan oleh pemuda 14 tahun yang hanya prajurit surgawi tingkat 6 awal? Qin San tidak ingin langsung memberikan orang ini pukulan yang mematikan. Dia akan membalas setiap rasa malu anggota keluarga Qin. Orang-orang keluarga Wang dan cabang keluarga Yun kini diliputi ketakutan. Jangankan mereka, bahkan Ma Deng tidak mampu mengimbangi kecepatan Qin San. Qin San tidak melanjutkan permainannya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap orang-orang keluarga Yun dan keluarga Wang. Bunuh. Qin San kembali menghilang. Swoosh, slas, brak. 10 tubuh tiba-tiba terjatuh tanpa kepala.
Darah mengalir seperti air dari pangkal leher yang sudah kehilangan kepala. Orang-orang itu langsung berteriak ketakutan. Patriark Wang yang menyaksikan cara Qin San membunuh, menyipitkan matanya. Ternyata yang melakukan pembantaian pada orang-orang keluarga Wang di Gunung Luji, itu kamu. Dia berteriak marah. Patriark Wang menyalurkan energi besar ke tangan kanannya kemudian mengayunkan ke arah Qin San. Tinju beruang terbang, pekiknya dalam hati. Sosok beruang terbentuk dari energi Qi yang disalurkan keluar dari ayunan tinju Patriark Wang. Qin San tetap berdiri di tempatnya. Dia mengangkat tangannya ke langit. Badai angin tiba-tiba terbentuk di atasnya dan berubah menjadi tombak. Qin San menggerakkan tangannya ke arah Patriark Wang. Badai yang berbentuk tombak itu melayang dan melaju dengan kecepatan tinggi. Duar. Ledakan terjadi saat tombak badai Qin San dan energi tinju berbentuk beruang milik Patriark Wang bertemu. Sepersekian detik berikutnya energi yang berbentuk beruang itu meledak dan menguap seperti asap. Sementara badai yang berbentuk tombak milik Qin San masih melaju dengan kecepatan tinggi. Sialan, gumam Patriark Wang sambil memasang penghalang dari energi Qi. Duar. Ledakan kembali terjadi. Awan debu menyeruak keluar menutupi area ledakan. Beberapa detik berikutnya, sosok orang tua dengan pakaian tercabik dan kondisi fisik yang memprihatinkan terlihat terbaring lemah. Kejadian itu menambah rasa takut pada musuh-musuh Qin San yang tersisa. Ma Deng bahkan terpaku di tempat. Dia tidak yakin bisa melakukan hal yang sama pada prajurit surgawi tingkat 9. Hanya satu serangan. Qin San bergerak kembali dan muncul di dekat Patriark Wang. Buk, kaki Qin San menginjak bagian bawah pusat Patriark Wang yang membuatnya menjerit kesakitan. Bunuh saja aku, teriaknya. Dantiannya telah dihancurkan. Kini dia menjadi sampah tanpa kultivasi. Tidak ada yang bergerak untuk menyelamatkannya. Bahkan orang-orang keluarga Wang hanya terpaku di tempatnya. Kini mereka baru sadar telah salah memilih lawan. Qin San tidak lagi memperhatikannya. Dia mengalihkan pandangannya pada musuh yang tersisa. Menyadari akan kesulitan jika satu lawan satu menghadapi Qin San, Ma Deng langsung memerintahkan semua kultivator prajurit surgawi untuk melakukan serangan gabungan. Orang-orang yang datang menonton dan menyaksikan Qin San melakukan itu semuanya bergidik ngeri. Kini rasa takut juga tertanam pada diri mereka masing-masing. Para anggota keluarga lain yang selama ini tidak terlalu akrab dengan keluarga Qin berjanji dalam hati untuk tidak akan pernah berurusan dengan keluarga Qin. Keluarga Wang dan cabang keluarga Yun nampaknya akan musnah dari kota Siang. Pria tua yang dari ibu kota itu saja bahkan tidak mampu melawan. Kekuatan anak ini sangat sulit dibayangkan. Dia bahkan terlihat tidak kelelahan sama sekali. Berbagai diskusi terdengar di antara para penonton. 20-an prajurit surgawi berbagai tingkatan dipimpin kultivator alam elemen tingkat 1 awal saat ini bersiap melancarkan serangan gabungan. Prajurit surgawi dari cabang keluarga Yun dan keluarga Wang saat ini mengeluarkan semua teknik bela diri terkuat mereka. Melihat Qin San yang membunuh tanpa ampun, mereka ingin membereskan Qin San dengan satu kali serangan gabungan. Tekanan dahsyat keluar dari tubuh para prajurit surgawi ini. Para penonton langsung mundur mengambil jarak aman. Alun-alun kota Siang lebih nampak seperti medan perang. Aura gabungan dari 20 prajurit surgawi ditambah satu alam elemen membuat para penonton yang menyaksikan dari jauh bergidik ngeri. Qin San berdiri kokoh dengan jubah yang terus melambai tertiup angin. Saat ini, di tangannya muncul pedang panjang. Pedang itu milik keluarga Hang yang direbutnya saat pertarungan Gunung Wuji. Dia tidak gentar sedikit pun. Niat bertarungnya malah membuncah di hatinya menyaksikan gabungan prajurit surgawi dan alam elemen yang ingin menyerangnya. Momen ini sekaligus akan digunakan Qin San untuk memberitahu kota Siang bagaimana nasib orang-orang yang mengganggu keluarga Qin. Ma Deng mengeluarkan senjata spiritual hitam bintang 3, palu hitam. Dia mengibaskan palu itu ke arah Qin San diikuti oleh serangan 20 orang prajurit surgawi lainnya. Pedang pasir, tinju batu, tombak bayangan, swus, wus.
Masing-masing mengeluarkan teknik bela diri tertinggi yang mereka miliki. Qin San memegang erat pedang panjang di tangannya. Energi mengalir deras dari dantiannya menyelimuti pedang panjang itu. Serangan Ma Deng dan yang lainnya langsung mengunci Qin San. Tidak ada lagi jalan mundur. Qin San mengangkat pedangnya menunjuk langit. Aura kekerasan mengalir deras ke tubuh pedang. Pedang pembelah langit, gumamnya dalam hati. Itu adalah teknik surga yang dikuasainya dalam 6 bulan ini selama berlatih di dasar jurang kawasan tengah hutan Gunung Wuji. Qin San mengibaskan pedangnya ke depan. Energi pedang bercampur aura kekerasan yang pekat menghancurkan apapun yang dilaluinya. Suara gemuruh mengagetkan semua orang. Udara bahkan ikut terdistorsi tidak tahan dengan kekuatan dari energi pedang dan aura kekerasan yang ditimbulkan dari kibasan pedang Qin San. Duar. Duar, benturan dua kekuatan yang tak berimbang mengakibatkan ledakan dan guncangan dahsyat. Debu beterbangan membentuk kabut menutupi penglihatan orang-orang. Sepersekian detik berikutnya aura kekerasan dari energi pedang Qin San tetap tidak bisa ditekan seluruhnya oleh serangan gabungan itu. Berikutnya aura kekerasan itu menekan Ma Deng dan yang lainnya. Untungnya aura dan energi pedang itu sudah melemah akibat benturan kekuatan sebelumnya. Bermodalkan penghalang dari energi Qi, mereka dapat menggagalkan serangan itu. Qin San tetap bergeming di tempatnya. Dia ikut terpengaruh dari ledakan tadi. Qin San merasakan serangan balik dari kekuatan yang ia keluarkan untuk menggunakan teknik pedang pembelah langit. Rasa hangat mengalir dari tenggorokannya. Qin San menggeretakkan gigi dan menelan kembali darah yang sudah di tenggorokan. Alamku benar-benar masih terlalu rendah untuk menggunakan teknik tingkat surga, gumamnya dalam hati. Qin San menyimpan pedangnya. Dia mengalirkan kembali energi Qi-nya ke tangan kanannya. Pil energi emas di dantiannya bergetar dan menyalurkan energi yang sangat murni. Sementara Ma Deng bersama Zhao Liu, Yun Hang, dan prajurit surgawi lainnya dari dua keluarga mengalami nasib yang terlihat buruk. Energi pedang dan aura kekerasan tadi mengakibatkan kebanyakan dari mereka mengalami luka-luka. Namun sebelum tersadar dari keterkejutan mereka, hujan pedang tiba-tiba datang ke arah mereka. Ratusan pedang dari badai angin menyerbu Ma Deng dan yang lainnya. 10 meter dari mereka, Qin San berdiri dengan posisi tangan terangkat ke langit mengarahkan hujan pedang ke kelompok Ma Deng. Hentikan. Aku adalah pemimpin pasukan di kerajaan Ying. Kamu pasti akan diburu kalau membunuhku, Ma Deng berteriak ke Qin San saat merasakan hujan pedang angin mengandung aura kekerasan yang begitu pekat. Zhao Liu yang awalnya memandang rendah orang-orang kota siang, kini berdiri dalam ketakutan. Dia bahkan tidak menyadari tubuhnya bergetar hebat. Siapa yang tidak takut mati? Di saat-saat kritis seperti ini, masing-masing dari mereka mulai memikirkan meminta pengampunan. Orang-orang ini tidak sanggup lagi melawan. Energi mereka sudah terkuras saat memaksimalkan serangan gabungan tadi. Sisa energi mereka kemudian digunakan menahan sisa-sisa energi pedang milik Qin San. Qin San, aku murid Sekte Aula Langit. Lepaskan aku. Aku berjanji akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Zhao Liu ikut membujuk Qin San. Jika ini adalah pertarungan biasa, Qin San mungkin akan mempertimbangkan status orang-orang itu. Namun apa yang sudah mereka lakukan kepada keluarga Qin, sudah melampaui batas toleransinya. Setelah akar spiritualnya dirampas, Qin San belum pernah mengampuni musuhnya. Orang-orang cabang keluarga Yun dan keluarga Wang yang baru akan meminta pengampunan, tiba-tiba membelalakkan matanya. Bersamaan dengan lambaian tangan Qin San, ratusan pedang dari badai angin kini siap menghujani orang-orang itu. Duar, duar, duar. Ledakan dahsyat terjadi. Awan debu beterbangan menutupi alun-alun kota siang. Teriakan seratusan orang-orang itu teredam dengan ledakan yang terjadi. Jimat pertahanan spiritual tingkat 2 yang digunakan Ma Deng dan Zhao Liu untuk melindungi diri mereka, bahkan tidak dapat menahan hujan pedang badai angin yang dilemparkan Qin San. Kawah besar terbentuk akibat serangan Qin San. Alun-alun yang awalnya tertata rapi kini terlihat seperti arena perang. Kabut darah memenuhi udara sekitar.
Bau amis darah sangat menyengat. Kawah itu dipenuhi potongan daging yang tidak terbentuk. Warna tanah berubah menjadi merah. Pemuda berjubah putih berjalan keluar dari kabut debu. Wajahnya pucat, namun jalannya tetap stabil. Dia berjalan dengan lambat ke arah keluarga Qin. Dia Qin San. Energinya kini terkuras habis. Menggunakan energinya untuk membentuk badai pedang dari angin sebanyak tadi, membuatnya menguras banyak energi. Patriark Qin melompat ke depan bersama anggota keluarga Qin. Kera Merah dan Qin Ran ikut berlari. Mereka langsung melindungi Qin San dari potensi serangan lawan. "Aku tidak apa-apa," kata Qin San sambil tersenyum saat orang-orang ini terlihat mengkhawatirkannya. Sebelum berjalan keluar, Qin San sudah meminum pil energi tingkat spiritual kelas 6. Pil itu adalah harta yang dia temukan di cincin ruang di dasar jurang Gunung Wuji. Dikelilingi orang-orang keluarga Qin, Qin San duduk bersila dan menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Dia harus memurnikan pil spiritual kelas 6 yang dikonsumsinya itu. Sementara itu, di area ledakan kabut debu mulai menghilang. Pandangan orang-orang kini bisa melihat dengan jelas kawah yang terbentuk karena serangan Qin San. Orang-orang yang menyaksikan itu bergidik ngeri. Siapa yang bisa membunuh seratusan orang hanya dengan sekali serangan? Apalagi orang-orang itu bukan hanya kultivator alam pengumpulan Qi, tapi ada 20 orang prajurit surgawi, 1 orang alam elemen. Keluarga Qin benar-benar telah merawat seorang jenius. Bahkan di kota-kota besar mungkin akan sulit menemukan jenius sepertinya. Sepertinya masih akan ada tontonan menarik. Apa keluarga Qin masih memiliki musuh di kota ini? 3 keluarga yang selama ini bermusuhan dengan mereka sudah musnah. Apa kalian tidak memperhatikan jika sejak awal penguasa kota seperti membiarkan orang-orang keluarga Yun dan keluarga Wang mempermalukan keluarga Qin? Berbagai diskusi antara orang-orang yang ada di situ kembali pecah. Sementara di kediaman penguasa kota Xiang, Xiang Lu dan Xiang Mu terperanjak menyaksikan serangan-serangan yang tadi dilakukan Qin San. Xiang Mu dan Xiang Lu bahkan mulai dihinggapi rasa takut. Mereka berdua tidak yakin bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Qin San. Itu menandakan anak itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. "Ayah, sekarang apa yang harus kita lakukan?" tanya Xiang Lu. Mendengar itu, Xiang Mu terdiam dan mulai berpikir. Kekuatan anak itu tidak bisa diremehkan. "Cepat panggil He Liang. Aku khawatir anak itu akan menargetkan kediaman penguasa kota," jawab Xiang Mu dengan wajah masam. Dia sengaja memanggil He Liang untuk memperkuat pertahanan kediaman penguasa kota. He Liang adalah seorang ahli formasi spiritual tingkat 2. Jika Qin San bermaksud melibatkan kediaman penguasa kota, Xiang Mu akan meminta He Liang mengaktifkan formasi bertahan dan menyerang yang telah dibangun di kediaman penguasa kota. Awalnya, Xiang Mu ingin menggunakan tangan Ma Deng, keluarga Yun dan keluarga Wang untuk menghabisi keluarga Qin. Namun dia tidak menduga jika Qin San memiliki kekuatan untuk melawan bahkan membantai orang-orang itu. Di pinggir alun-alun kota, 1 jam telah berlalu. Qin San masih duduk dengan mata terpejam dan dijaga oleh anggota keluarga Qin, Kera Merah dan Qin Ran. Seratusan ribu orang yang menyaksikan pertarungan tadi juga belum membubarkan diri. Mereka masih menunggu apa yang akan dilakukan Qin San berikutnya. Tidak berselang beberapa lama, Qin San mulai membuka matanya. Wajahnya kini kembali terlihat merah segar. Pandangan matanya yang jernih tetap tidak menghilangkan niat membunuhnya. Qin San berdiri dan mengalihkan pandangannya ke kediaman penguasa kota. "Kakek, aku akan meminta penjelasan penguasa kota." Kakek bersama penatua yang lain sebaiknya membersihkan musuh-musuh keluarga Qin. Ambil alih seluruh sumber daya keluarga Wang dan cabang keluarga Yun yang ada di kota Xiang. Habisi anggota keluarga mereka yang tersisa. Kediaman penguasa kota. "Biar aku yang urus," Qin San terus memberikan instruksinya, sementara pandangannya makin memancarkan niat membunuh. Dari awal munculnya masalah ini, Qin San tidak mendengar adanya upaya pihak penguasa kota untuk menghalangi orang-orang cabang keluarga Yun dalam mempermalukan kakeknya dan anggota keluarga Qin lainnya.
Qin San butuh penjelasan dari penguasa kota atas pembiaran yang mereka lakukan. Dia sama sekali tidak takut dengan Xiang Lu. Saner, aku tidak akan menghalangimu, aku hanya mau mengingatkanmu. Orang-orang penguasa kota ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku yakin di dalam kediaman penguasa kota ada formasi kuat. Berhati-hatilah, kata Qin Sun sambil berbalik. Saat ini orang-orang keluarga Qin dan Kera Merah pergi ke kediaman cabang keluarga Yun dan keluarga Wang. Qin San dengan langkah dewanya menghilang di tempatnya semula. Hanya butuh beberapa menit, saat ini Qin San berdiri di depan gerbang kediaman kota. Aura agung yang penuh kekerasan menyeruak keluar dari tubuhnya. Penjaga gerbang penguasa kota yang menghalangi tidak dapat menanggung aura dari tubuh Qin San. Dia hanya kultivator alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. 10 penjaga yang ada muntah darah. Kaki mereka bahkan sudah tidak dapat menopang tubuhnya. Bruk, bruk. Ke-10 orang itu akhirnya jatuh berlutut. Seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.